Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kebaktian Paskah yang dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong berlangsung di beberapa tempat dan firman Tuhan, khususnya kemuliaan Kristus boleh dinyatakan melalui khotbah dari hambanya yang setia. Pak Tong memimpin Paskah di Singapura pada hari Kamis, sebelumnya di BSD hari Sabtu tanggal 23 Maret. Kita bersyukur gereja-gereja kita yang ada di selatan bekerja sama untuk mempersiapkan kebaktian yang dihadiri oleh 4.000 lebih orang. Saya beroleh kesempatan mengikuti kebaktian Paskah di Singapura dan melihat Tuhan bekerja. Panitia mempersiapkan kebaktian Paskah pada hari Kamis, mungkin karena jadwal ruangan yang tidak mudah, sehingga dapat bukan hari Jumat tetapi hari Kamis malam pada hari kerja. Biasanya tidak mudah orang Singapura bisa mengikuti kebaktian karena mungkin mereka pulang sampai malam sekali. Tapi hari itu ada 1.600 yang hadir, dari perkiraan mungkin tidak sampai 1.000. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pak Tong juga memimpin Paskah di Medan, di Batam, di Jambi, juga di Jumat Agung di pusat. Di beberapa tempat firman Tuhan diberitakan ada ribuan orang yang mendengarkan firman. Hari Minggu lalu di gereja kita sudah memperingati kebangkitan Kristus dan kemenangan Kristus, dan kita bersama-sama sudah mengikuti. Kita bersyukur begitu banyak jemaat yang antusias untuk mengajak teman untuk mendengarkan khotbah. Ini adalah satu gejala yang sangat baik bagi gereja kita karena orang-orang begitu bersemangat untuk membawa jiwa. Pada tanggal 24 Maret di gereja kita ada Paskah untuk anak-anak sekolah minggu, berbagai macam kelompok umur sudah diadakan di bawah. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan dan boleh melayani anak-anak kita maupun juga teman-teman mereka atau anak-anak yang diajak dari tempat-tempat lain untuk mendengarkan firman Tuhan. Pelayanan ke penjara pada hari Paskah diadakan 2 kali di penjara untuk memberitakan firman Tuhan. Bapak-bapak dari gereja kita boleh ikut bersama-sama dengan hamba Tuhan untuk melayani pemberitaan firman Tuhan di sana dan boleh mendoakan mereka. Kita bersyukur, kita berdoa supaya Tuhan terus menggerakkan lebih banyak jemaat yang ambil bagian dalam pelayanan untuk penjara, memperhatikan mereka yang memerlukan firman Tuhan. Kita bersyukur KKR Regional trip yang pertama diadakan oleh gereja kita di Kabupaten Karo. Sedikit mendadak karena kita menunggu keadaan Pilpres, dan setelah Pilpres selesai kita langsung putuskan untuk jalan pergi ke sana, sekalipun sekolah-sekolah masih banyak yang ujian, tetapi Tuhan mempersiapkan 35.000 atau 38.000 siswa yang mengikuti KKR, di mana ada 20 lebih orang dari gereja kita yang pergi ke sana untuk melayani Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, saya mengikuti sebagian dari pelayanan ini dan bersyukur kepada Tuhan, khususnya di dalam KKR umum yang sangat menjadi pengalaman rohani bagi kita, belum pernah mengalami pelayanan seperti ini. KKR umum diadakan hari Jumat malam dan sesudah jam 6.15 sore saya mengajak para peserta untuk doa syafaat dan hujan mulai turun. Kita berdoa, Tuhan kami berdoa supaya kiranya cuaca tidak menghalangi orang-orang datang, tambah keras. Setiap kali doa seperti itu tambah deras hujannya. Tetapi saudara bersyukur Tuhan tidak meninggalkan pekerjaannya. Meskipun hujan deras luar biasa, jumlah yang hadir lebih banyak dari tahun sebelumnya. Tadinya saya berpikir mungkin 30-20 orang yang hadir karena hujan deras luar biasa dan orang-orang di daerah biasa menggunakan sepeda motor. Tetapi hujan selesai doa, waktu mulai kebaktian hujan mulai reda dan orang berdatangan. Sampai waktu khotbah sudah hampir 200 yang mengikuti. Mestinya mungkin tidak sampai 50, saudara. Tapi Tuhan mengirimkan, mendorong orang-orang untuk hadir dan jumlahnya lebih banyak dari tahun sebelumnya. Kita bersyukur untuk semua pelayanan di dalam Paskah yang Tuhan boleh pimpin. Mari kita berdiri, kita menyanyi puji Tuhan, haleluya. Dan kita menyambut sebelah kiri dan kanan kita dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan jam ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berikan kepada kami hati-Mu, dan Tuhan taruh firman di dalam hati kami, dan Tuhan menggerakkan kami untuk taat kepada firman. Yang kami rindukan adalah pertobatan dan ketaatan, supaya kami boleh berkenan kepada Tuhan. Sertailah hamba-Mu yang tidak mampu sendirian tanpa Tuhan. Kalau Musa saja tidak mampu sendiri, apalagi dia yang bukan siapa-siapa. Hadirlah di tengah kami, dan Roh Kudus membuka mata kami untuk melihat kemuliaan Kristus. Seperti Tuhan membuka mata kepala prajurit dan penjahat di kayu salib untuk melihat kemuliaan Kristus yang menderita. Bukalah mata kami ya Tuhan. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita membaca terlebih dahulu dari Yohanes pasal ke-19. Sebelum kita lanjutkan Lukas pasal yang ke-23, bagian yang terakhir. Mari kita membaca Yohanes pasal ke-19. Injil Yohanes pasal yang ke-19. Ayat yang ke-38a. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Yusuf Arimatea sebelumnya murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Mari kita membaca Lukas 23 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-55. Lukas 23 ayat yang ke-50 sampai 55. Mari kita membaca bergantian. Saya mulai. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar, seorang yang baik dan lagi benar. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Seserasian kita merenungkan dua bagian besar daripada khotbah ini, yaitu kesaksian Arimatea dan kesaksian daripada penguburan Tuhan Yesus. Saudara, kita mulai yang pertama adalah kesaksian masa lalu. Yusuf Arimatea tampil dengan berani untuk meminta mayat Yesus kepada Pilatus. Tetapi jangan lupa Yohanes membongkar, dan ini adalah tipikal daripada Injil Yohanes. Yohanes suka membongkar sesuatu yang tidak diperhatikan oleh Injil lain. Yohaneslah yang membongkar bahwa Yudas Iskariot adalah seorang pencuri. Yohaneslah juga membongkar kepada kita bahwa Arimatea sebelum dia muncul di dalam penguburan Yesus ini, dia sudah merupakan seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut. Saudara sekalian, kita mengatakan kenapa dia tidak berani menunjukkan bahwa dirinya adalah murid Yesus. Kenapa dia harus takut? Jangan lupa saudara sekalian, di dalam masyarakat kita semua mengerti, kalau ada orang meninggalkan agamanya pindah kepada agama lain, yang paling keras dihakimi kalau dia adalah seorang pemuka agama. Kalau dia seorang rakyat jelata biasa, dia tinggalkan agamanya pindah ke agama lain, mungkin masyarakat yang lain tidak suka kepada dia. Tapi kalau dia seorang pemuka agama, dia bisa dibunuh, dia bisa dibakar hidup-hidup, dia bisa ditangkap, dia bisa dianiaya, bahkan keluarganya bisa disiksa. Kenapa? Karena dia seorang pemuka agama. Waktu dia memutuskan untuk pindah dari agama yang lama kepada agama yang baru, itu merupakan satu hantaman yang sangat hebat kepada agama yang lama. Belum lagi pengaruh yang timbul karena dia orang yang sangat didengarkan oleh banyak orang. Sehingga keputusan dia untuk pindah membuat banyak orang menjadi goncang imannya. Itu sebabnya saudara Arimatea ketakutan sehingga dia tidak berani untuk menyatakan iman dia. Dan saudara sekalian, di sini Yohanes 12
Yohanes sudah mempersiapkan kepada kita dengan satu kritikan yang tajam kepada Arimatea. Mari kita lihat Yohanes 12 ayat 42 dan 43. Saudara, kalimat ini jelas sekali berbicara tentang Arimatea dan juga barangkali Nikodemus atau orang-orang yang lain yang tidak kita ketahui. Yohanes 12 ayat 42 dan 43. Namun banyak juga di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Sebab mereka mencari kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Siapa yang Yohanes kritik? Yang Yohanes kritik ini jelas-jelas saudara sekalian mengacu kepada kalimat yang dia tulis sendiri mengenai Arimatea. Arimatea adalah seorang pemimpin yang mengaku dirinya orang Yahudi, mengaku dirinya murid Yesus, tetapi dia takut kepada orang Farisi, itu sebabnya dia diam-diam. Dia seorang murid tapi tidak berani terus terang di depan orang. Di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ada satu kalimat mengatakan, orang Yahudi sudah sepakat mengambil satu keputusan. Barang siapa mengaku Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Siapa saja mengaku Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Itu adalah kesepakatan daripada orang Yahudi. Sehingga ada ekskomunikasi keluar daripada sinagoge. Dan Herman Ridderbos mengatakan yang menjadi concern daripada orang yang percaya Yesus sebagai Mesias. Bukan saja mereka dikeluarkan daripada sinagoge atau rumah ibadat. Tetapi mereka diputus daripada semua akses keyahudian mereka. Itu yang paling mereka takuti. Mereka diekskomunikasi bukan hanya dari agama, diekskomunikasi dari masyarakat. Mereka tidak boleh menghadiri pemakaman, tidak boleh menghadiri pernikahan, tidak boleh menghadiri segala sesuatu yang berbau Yahudi. Langsung diputus. Itu sebabnya ketika seorang pria Yahudi menikah dengan seorang wanita bukan Yahudi, mereka mengadakan upacara pemakaman, bukan upacara pernikahan. Kalau seorang pria menikah dengan wanita bukan Yahudi, dianggap dia sudah mengkhianati keyahudian dia. Sehingga mulai hari ini kau berhenti sebagai orang Yahudi. Kau tidak lagi diakui sebagai orang Yahudi. Maka keluarganya mengadakan upacara pemakaman. Mulai hari itu namanya dihapus dari silsilah. Dan dia tidak lagi diakui sebagai orang Yahudi. Ini yang paling mereka takuti. Saudara, itu sebabnya saudara mereka tidak berani mengaku. Bukan hanya Arimatea, tetapi juga Nikodemus yang dicatat oleh Yohanes muncul di dalam penguburan Yesus. Arimatea dan juga Nikodemus. Kenapa Nikodemus dikatakan seperti ini? Karena Nikodemus malam-malam datang kepada Yesus. Dia tidak berani datang siang-siang. Kalau datang siang-siang langsung ketahuan oleh orang Yahudi. Kau seorang anggota majelis agama berani datang kepada Yesus dari Nazaret. Ada apa? Kamu mengkhianati agama kita sendiri. Maka dia datang malam-malam. Tetapi yang menjadi catatan eksplisit dari Yohanes adalah Arimatea. D.A. Carson mengatakan Arimatea, Nikodemus, iman mereka masih lemah. Inilah kondisi yang harus kita mengerti. Kadang-kadang kita susah menerima orang yang imannya masih lemah. Padahal di dalam Roma 14 dikatakan, terimalah mereka yang imannya masih lemah dan jangan percakapkan. Terimalah mereka yang imannya masih lemah dan jangan gosipkan iman mereka. Jangan perbincangkan iman mereka. D.A. Carson mengatakan iman daripada Arimatea lemah. Itu sebabnya dia tidak berani mengaku. Saudara, tetapi ketika waktunya tiba, ketika imannya dikuatkan, dia muncul dan berani untuk mengaku dia adalah murid Yesus dengan meminta mayat Yesus kepada Pilatus. Pada saat iman dia masih lemah, Tuhan sabar kepada dia. Ini adalah satu kesaksian yang sangat indah. Seperti lagu nomor 3 yang kita nyanyikan tadi. Dulu hidupku gagal, kini aku beroleh selamat. Aku datang ke salib, miskin, lemah dan buta. Pada waktu dia imannya lemah, Tuhan sabar kepada dia. Waktu dia imannya lemah, Tuhan tidak menggempur dia. Tuhan lebih sabar kepada orang yang imannya lemah dibandingkan kita. Kalau kita punya anak imannya lemah, kita gempur dia. Kalau kita punya saudara imannya lemah, kita hantam dia. Kalau perlu dia dihancurkan, dia dibinasakan. Tapi bukan cara itu yang Tuhan lakukan kepada Arimatea. Tuhan sabar, Tuhan beri kepada dia kesempatan. Sampai titik terakhir dia muncul, Tuhan beri dia kesempatan.
Imannya lemah harus didoakan. Imannya lemah harus ditopang. Imannya lemah harus dikuatkan. Jangan digempur, jangan dihantam. Dia imannya lemah. Kita langsung gampang menghakimi. Oh, tidak mudah kalau saudara dan saya berada di dalam kondisi daripada Arimatea. Saudara, tidak mudah. Tidak berarti Tuhan membenarkan apa yang dia lakukan. Tidak berarti Tuhan setuju dengan apa yang dia lakukan. Dia murid Yesus kok diam-diam saja. Dia murid Yesus kok tidak berterus terang. Dia murid Yesus kok tidak mengakui. Bukan Tuhan setuju, Tuhan tidak setuju. Tapi kadang-kadang Tuhan sabar. Naaman bilang sama Nabi Elisa, mohon minta maaf. Kalau saya mendampingi bos saya, dia berlutut menyembah Dagon. Saya ikut berlutut, minta maaf. Saya sudah beritahu dulu. Bukan berarti Elisa setuju. Bukan berarti Tuhan setuju kepada sikap seperti itu. Tapi saat iman masih lemah, Tuhan sabar. Waktu Yohanes Pembaptis imannya lemah dan meragukan Tuhan Yesus, Tuhan sama sekali tidak menggempur dia. Tuhan beritahu kepada 2 murid yang diutus oleh Yohanes bertanya kepada Yesus. Tuhan berkata, pergi dan saksikan kepada Yohanes apa yang kau lihat. Itulah cara kita menghadapi orang yang imannya lemah. Bukan berarti kita setuju, bukan berarti kita membenarkan apa yang dia lakukan. Sama sekali tidak. Dosa tetap dosa. Keraguan Yohanes Pembaptis tetaplah keraguan yang Tuhan tidak berkenan. Penyembahan berhala daripada Naaman tetaplah hal yang berdosa yang Tuhan tidak berkenan. Tetapi Tuhan sabar pada waktu iman dia masih lemah. Waktu Petrus imannya lemah, Tuhan sabar. Dan Petrus dikuatkan sampai dia muncul. Dan dia boleh bersaksi di hari Pentakosta pada saat turunnya Roh Kudus. Pertanyaan yang sangat menarik yang kita mesti tanya di sini adalah, kapan atau kenapa Arimatea bisa berubah? Menarik ya. Kenapa Arimatea dari seorang yang takut-takut akhirnya bisa muncul sebagai seorang pemberani yang berani datang kepada Pilatus minta mayat Yesus? Apa yang membuat dia berubah? Ini adalah satu pertanyaan yang sangat menarik. Kenapa dia bisa mendadak berubah? Apa? Kita tidak tahu cerita mengenai Arimatea. Sesuatu silent life, satu silent biography yang tiba-tiba muncul. Pertanyaannya, apa yang membuat dia berubah? D. Eckerson mengatakan, the crisis of the cross. Itu yang membuat dia berubah. Saudara, krisis yang terjadi di atas kayu salib bukan krisis dalam pengertian kesulitan, tetapi hal yang begitu kritikal, hal yang begitu penting, hal yang begitu decisive yang terjadi di atas kayu salib. Itulah yang mengubah dia. Dia melihat penyerahan diri Yesus, dia melihat pengampunan Yesus, dia melihat ketaatan Yesus, dia melihat segala hal yang luar biasa menjadi satu dentuman keras yang menggoncang dia, yang menggerakkan dia, sehingga dia menjadi berubah. Dan dia mau berani muncul. Saudara, itu yang harus kita doakan pada waktu orang lemah. Tuhan beri kepada dia satu firman yang menggerakkan dia untuk berani. Tuhan beri kepada dia satu firman yang menggerakkan dia untuk imannya menjadi kuat. Kadang-kadang kita menyaksikan seorang anak remaja, waktu dia di gereja, malas ke gereja, dia ragukan Tuhan, dia tidak mau berdoa dan sebagainya. Kita harus berdoa, sabar, jangan gempur dia. Lalu saudara, suatu waktu dia pergi kuliah di tempat lain, mendadak berubah. Lalu saudara, waktu kita mengunjungi dia di tempat kuliah, kita kaget luar biasa. Anak ini kesetrum apa? Tiba-tiba menjadi semangat ke gereja, setiap pagi baca Alkitab. Mamanya dibangunkan suruh baca Alkitab, papanya digedor-gedor, subuh-subuh suruh doa berlutut. Dia kesetrum apa? Saudara sekalian, apa yang dialami oleh Arimatea, itu sebabnya dia muncul setelah penguburan. Setelah Yesus mati, waktu penguburan baru dia muncul. Kenapa? The crisis of the cross, itu yang membuat dia mendadak berubah. Oh, seorang anak itu mungkin di kuliah, dia lihat dengan mata di atas kepalanya sendiri, temannya ketabrak. Saya baru pulang dari Grand Rapids tadi malam, saudara sekalian, dan Profesor Yuda Tianto yang menjemput kami, seorang Indonesia, seorang murid Patong, dia menjadi akademik dean dari Calvin Theological Seminary, seorang ahli sejarah yang sangat hebat. Dan saudara, dia menjemput saya dan pendeta Benjamin Intan ke sana kemari. Dan saudara sekalian, waktu kami keluar, dia beritahu di depan Calvin University itu ada jembatan penyeberangan yang sangat mahal. Dia katakan orang tua murid memberi sumbangan jutaan dolar
untuk dirikan jembatan penyeberangan. Saya heran jembatan penyeberangan bisa begitu mahal. Bisa seperti satu gedung per jutaan dolar. Karena apa dia bilang? Jembatan penyeberangan ini kalau musim panas ada AC-nya. Musim dingin ada heaternya. Itu sebabnya mahal dibangun seperti satu rumah. Lalu saudara sekalian diberitahu kenapa orang tua itu sumbang uang begitu banyak untuk bangun jembatan penyeberangan. Karena anak dia kuliah di situ, di Calvin University. 2 minggu sebelum wisuda, nyebrang jalan, ditabrak mobil, mati di situ. Maka orang tuanya sangat tergerak sekali. Mereka beri jutaan dolar bangun jembatan penyeberangan. Mungkin anak itu waktu dia pergi kuliah, dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri teman baik dia ditabrak mobil meninggal. Lalu itu menggerakkan dia untuk merenungkan firman yang pernah dia renungkan waktu dia SD atau SMP di sekolah minggu dan di remaja. Sehingga dia menjadi berubah. Apa yang mengubah Arimatea, the crisis of the cross. Apa yang terjadi di atas kayu salib. Hal-hal yang begitu dahsyat yang terjadi di atas kayu salib. Kesaksian hidup Yesus yang terjadi di atas kayu salib. Mengubah penjahat, mengubah kepala pasukan. Dan ternyata bukan hanya 2 orang itu. Tapi orang ketiga yang diubah adalah Arimatea. Penjahat diubah dari seorang yang memaki Yesus menjadi seorang yang mengaku Tuhan Yesus Raja yang akan datang. Kepala pasukan diubah dari seorang yang menyalibkan Yesus menjadi seorang yang mengaku Yesus anak Allah dan mengaku Yesus orang benar. Dan sekarang orang yang ketiga adalah Arimatea yang tadinya seorang murid yang ragu-ragu, seorang murid yang tidak berani muncul, diubah oleh salib Kristus menjadi seorang yang berani muncul. Saudara bayangkan, kita harus mengerti keberanian Arimatea. Harus dibaca dari sudut pandang takutnya murid-murid. Kalau saudara membaca Yohanes 20 ayat 19, dikatakan murid-murid berkumpul di dalam tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Murid-murid semua takut. Arimatea muncul dengan berani pergi untuk minta mayat Yesus. Tidak ada satu murid pun yang berani muncul. Arimatea justru berani muncul. Dan Leon Morris mengatakan ini adalah last opportunity. Ini adalah kesempatan yang terakhir. Saudara, dia sudah lama bergumul mengaku atau tidak, mengaku atau tidak, muncul atau tidak, muncul atau tidak. Dan saudara sekarang muncul. Kalau kau tidak muncul sekarang, kesempatanmu hilang. Seperti Kirene yang sudah kita renungkan dalam satu khotbah yang sangat memberkati kita. Yaitu saudara sekalian Kirene, orang yang dipaksa tapi benar. Perempuan-perempuan itu menangis dengan rela, tapi Tuhan tegur mereka. Yang rela belum tentu benar, yang dipaksa belum tentu salah. Kadang orang mengatakan dipaksa nggak bagus, dipaksa-paksa. Tapi ada saatnya perlu dipaksa. Kenapa? Karena kesempatan bagi Kirene memikul salib Yesus tidak pernah ada lagi. Kalau dia tidak mau pikul salib Yesus, dia berkata tahun depan saja baru saya pikul salib Yesus. Oh, tahun depan dia datang merayakan Paskah di Yerusalem, mungkin dia pikul salib Yesus lagi. Tapi bukan Yesus dari Nazaret. Yesus Barabas atau Yesus Justus atau Yesus yang mana tidak tahu. Tetapi bukan lagi Yesus dari Nazaret. Kesempatan itu tidak ada lagi. Dia harus dipaksa. Sekarang saudara Arimatea tidak dipaksa. Tapi dia menyerahkan diri. Karena inilah kesempatan yang tidak muncul lagi. Sekarang langsung lakukan sesuatu untuk Tuhan Yesus. Kalau tidak seumur hidup tidak ada lagi kesempatan seperti ini. Kesempatan terakhir dia muncul. Inilah kesaksian pertama. Dari masa lalu yang jelek diubah oleh Tuhan. Melalui kematian Kristus di kayu salib. Menjadi seorang yang tampil dengan berani untuk meminta mayat Yesus. Kesaksian yang kedua, ayat yang ke-50, Lukas 23. Mari kita lihat. Lukas 23 ayat 50 adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Lukas memperhatikan setelah dia bertobat, setelah dia dipulihkan, setelah dia dibangunkan, dia menjadi seorang yang baik lagi benar. Saudara, Lukas tidak memperhatikan sama sekali status ekonomi dia. Matius mencatat Arimatea orang kaya. Markus mengatakan dia orang terkemuka. Bahasa Yunani eschemon. Eschemon itu secara berarti honorable, reputable, orang yang tinggi, status upper class, nobility, orang yang statusnya tinggi, orang penting, orang kaya, orang hebat.
Saudara, Lukas tidak tertarik untuk mencatat itu. Tapi Matius dan Markus mencatat bahwa dia orang kaya dan terkemuka. Dan catatan itu perlu. Kenapa saudara? Supaya membuat kita mengerti bagaimana mungkin Arimatea bisa meminta mayat Yesus. Bagaimana mungkin Arimatea bisa maju kepada Pilatus. Kalau dia bukan orang penting, dia bukan orang kaya, dia bukan orang hebat. Dan di sini saudara memberi kepada kita satu kesaksian pekerjaan Tuhan yang sangat hebat. Coba saudara bayangkan, bijaksana Tuhan yang hebat. Kalau kita balik tukar posisi. Arimatea di depan, Kirene di belakang. Menjadi tidak karu-karuan. Arimatea di depan, disuruh pikul salib. Dia nggak mau, dia orang kaya, dia orang terkemuka, orang penting. Saudara bayangkan wali negeri, perwakilan pemerintah Romawi yang namanya Pontius Pilatus. Dia bisa datang, langsung masuk, langsung ketemu, langsung minta mayat Yesus. Kalau dia bukan orang penting, tidak mungkin dia bisa lakukan itu. Tapi kalau Kirene saudara taruh di belakang, Kirene tidak bisa apa-apa datang, bukan saja tidak ketemu Pilatus, ditempeleng sama ajudan Pilatus. Siapa kamu mau ketemu Pilatus? Tapi Kirene ditaruh di depan untuk pikul salib Yesus. Kenapa? Dia orang kampung, dia orang dari daerah, sudah biasa kerja kasar, sudah biasa pikul kayu, sudah biasa kerja di kebun, sudah biasa pikul yang berat-berat, tidak masalah. Tapi Arimatea taruh di belakang. Ini adalah bijaksana Tuhan yang sangat ajaib. Tuhan memakai setiap orang. Dengan kapasitasnya, dengan waktunya, dengan keadaannya muncul pada saat yang tepat. Sungguh indah. Saudara sekalian, Markus dan Matius mencatat dia orang yang kaya, orang yang terkemuka. Dan catatan ini penting supaya kita mengerti bagaimana dia bisa mengakses Pilatus. Tidak gampang saudara, kecuali orang yang penting yang langsung datang bertemu dengan Pilatus. Tapi Lukas memperhatikan teladan dia. Menjadi satu teladan yang sangat berharga bagi pembaca, bagi orang percaya. Dia baik dan benar. Dia agathos dan dikaios. Ini adalah catatan yang jarang sekali saudara baca. Seluruh Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jarang ada orang yang disebut baik dan benar. Mazmur 25 berkata Tuhan itu baik dan benar. Kita membaca kesaksian itu. Tapi kita jarang membaca ada orang yang disebut baik dan benar. Di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Orang benar banyak. Orang baik ada. Tapi orang baik dan benar kita jarang ketemu. Dua istilah ini muncul. Dan dua istilah ini sangat indah sekali. Menggambarkan satu kombinasi. Kombinasi antara apa? Truth and love. Orang benar berfokus kepada kebenaran. Orang baik berfokus kepada kasih. Orang benar saudara adalah orang yang objectively right. Orang yang secara objektif dia benar. Tidak peduli orang suka tidak suka. Tidak peduli kondisi apapun dia pokoknya maunya kebenaran. Tapi orang yang baik adalah orang yang subjectively good. Orang yang mempunyai perhatian. Mempunyai personal touch. Orang yang secara ramah. Orang yang pengertian. Yang peka. Yang bijaksana. Wah, kita sungguh terharu kepada orang yang baik. Tapi orang yang benar adalah orang yang pegang prinsip, yang mentaati aturan dan berusaha untuk setia kepada kebenaran. Saudara, Arimatea disebut sebagai orang benar. Kenapa? Karena dia tidak setuju keputusan majelis agama. Arimatea tidak setuju, di situ kita tahu dia orang benar. Tetapi Arimatea disebut sebagai orang baik. Kenapa? Saudara? Karena dia tidak ingin mayat Yesus diperlakukan secara dishonor, secara tidak sopan. Dia urus mayat itu. Dia perlakukan dengan baik. Sesuai dengan permintaan Taurat. Sesuai dengan kebiasaan orang Yahudi. Dia tidak mau mengikuti kebiasaan orang Romawi. Kalau orang Romawi, orang dipaku di atas kayu salib. Biar dia sampai mati. Sampai dimakan burung. Dimakan binatang sampai habis. Supaya masyarakat mengerti. Jikalau engkau melawan pemerintah Romawi, inilah yang akan terjadi dengan tubuhmu. Tapi orang Yahudi bilang, enggak. Kalau dia penjahat pun, dia dihukum mati pun, dilempar batu sampai mati pun, dia digantung di kayu pun, jangan lupa turunkan jenazahnya, makamkan dengan baik. Itu adalah satu, saudara sekalian, humanitarian love yang ada di dalam tradisi Yahudi yang sangat luar biasa. Biar dia orang jahat, biar dia dihukum mati. Kalau sudah dilempar batu sampai mati, makamkan jenazahnya dengan baik. Saudara, dan Arimatea berusaha
untuk menjalankan itu. Keseimbangan antara baik dan benar. Kita harus menjadi orang yang seperti ini. Tuhan itu baik dan benar, kata Mazmur 25. Itu sebabnya dia mampu mengajarkan jalan yang benar kepada orang yang sesat. Itu sebabnya dia mau mengajarkan jalan yang benar kepada orang yang sesat. Kenapa? Karena dia benar dan baik. Dia benar, dia mampu mengajarkan jalan yang benar. Dia baik, dia mau mengajarkan jalan yang benar. Tuhan Yesus juga dikatakan penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Hukum Taurat datang melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus punya dua, ini menjadi gabungan yang sangat indah. Kasih karunia, kebenaran. Tuhan Yesus tidak kompromikan kebenaran. Saudara sekalian, dia tegas mengajarkan kebenaran. Tapi kasih karunia, kebaikan hatinya nyata. Ketika perempuan yang tertangkap basah berzina itu, Yesus berkata, tidak ada yang menghukum engkau, aku pun tidak menghukum engkau. Ini kasih karunia. Lalu disambung dengan kebenaran, pergilah dan janganlah berbuat dosa mulai dari sekarang. Dua-dua ya, bukan hanya kasih karunia. Kamu tidak dihukum, aku pun tidak menghukum kamu. Kamu bebas dari hukuman, ini kasih karunia. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, ditambahkan dengan yang kedua. Kamu juga harus berhenti berbuat dosa. Pergilah dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Kebenaran dinyatakan. Petrus ditegur dengan keras. Tuhan Yesus menyatakan kebenaran dengan jelas dan tegas kepada Petrus. Kau batu sandungan bagiku. Enyala iblis, iblis, iblis. Dipakai kata iblis berapa kali untuk Petrus. Tapi waktu dia jatuh dalam dosa, Tuhan dengan kasih karunia-Nya memandang Petrus, membawa dia kembali kepada Tuhan. Kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran. Inilah kesaksian yang sangat indah dari Arimatea. Kesaksian pertama, masa lalu dia. Kesaksian yang kedua, baik dan benar. Kesaksian yang ketiga, majelis agama. Saudara sekalian, dikatakan di situ dia seorang anggota majelis besar. Dia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Dia tidak setuju. Terjemahan dari bahasa aslinya adalah dia tidak memberikan vote yang sama kepada keputusan dan tindakan dari majelis besar. Apa sih kira-kira yang dia tidak setuju? Lukas tidak beritahu kita dia tidak setuju apa. Tetapi Darrell Bock mengatakan kemungkinan besar Arimatea tidak setuju dua hal. Pertama, dia tidak setuju pemakaian Iskariot sebagai perantara. Dia tidak setuju Iskariot mengkhianati Yesus. Saudara, Iskariot datang kepada majelis agama. Saudara, dan majelis agama berjanji memberi uang. Dia tidak setuju. Dia tidak setuju, bukan begini caranya. Dia murid Yesus. Saudara sekalian, orang yang agung, orang yang benar, saudara sekalipun dia tidak setuju kepada gurunya, tapi jangan bikin muridnya mengkhianati gurunya. Orang yang agung, orang yang baik, saudara sekalian, sekalipun kita tidak setuju kepada papa mamanya, tapi jangan sekali-kali menghasut anaknya untuk membenci papa mamanya. Orang yang melakukan itu jahatnya sampai ke dalam sumsum. Saudara sekalian, kita mengatakan papa mamamu, saya banyak tidak setuju. Papa mamamu, saya beda pendapat, tapi kamu sebagai anak, hormatilah dia. Itu orang agung, itu orang yang hatinya seperti Tuhan. Tapi orang yang hatinya seperti iblis, dia tidak setuju papa mamanya, dia hasut anaknya sampai mengkhianati papa mamanya. Dia provokasi anaknya sampai pulang ke rumah benci papa mamanya. Itu orang yang jahatnya sampai di dalam sumsum, saudara. Tidak boleh pernah kita lakukan itu. Kita tidak setuju papa mamanya, itu urusan kita sama mereka. Tapi jangan hasut anaknya. Saudara, inilah yang Arimatea tidak setuju. Jangan pakai Iskariot. Dia muridnya. Harusnya bagi dia, saudara, ketika Iskariot datang kepada majelis agama, tolak. Kamu tidak setuju kepada Yesus dari Nazaret. Itu adalah pergumulanmu. Tapi jangan sekali-kali pakai muridnya untuk mengkhianati gurunya. Itu adalah sesuatu yang sangat jahat. Sesuatu yang sangat jahat dari dalam hatimu, dari dalam sumsumu. Tetapi di dalam masyarakat banyak yang melakukan seperti ini. Saudara yang sudah tidak senang papa mamanya, anaknya dibikin sampai benci papa mamanya. Dibikin sampai lawan papa mamanya. Itu orang yang bukan manusia, itu setan yang hatinya iblis. Saudara. Bagaimanapun
dia anak. Ingat, papa mamamu saya tidak setuju. Tapi kamu harus hormat papa mamamu. Dia yang melahirkan kamu. Dia yang dipakai Tuhan hadirkan kamu dalam dunia. Jangan kurang ajar kepada papa mamamu. Itu yang benar. Tapi kadang-kadang kita menyaksikan dalam masyarakat orang menghasut anaknya. Kenapa? Karena dia tidak senang papa mamanya. Anaknya dihasut, diprovokasi, dibikin sampai benci papa mamanya. Itu orang yang manifestasi setan. Hatinya iblis, bukan Tuhan. Jahatnya sampai ke dalam sumsum. Dia sendiri mau nggak digituin sama orang? Mau nggak anak dia diprovokasi sampai benci dia? Dia sendiri pun tidak mau. Inilah yang Arimatea tidak setuju. Jangan pakai Iskariot. Iskariot datang kepada kamu, jangan kamu libatkan dia. Kamu tidak setuju, terserah kamu. Tapi jangan. Kedua, Darrell Bock mengatakan apa yang Arimatea tidak setuju dari mereka. Yang Arimatea tidak setuju dari mereka adalah saudara sekalian membawa kasus Yesus kepada Pilatus. Membawa urusan Tuhan Yesus kepada Pilatus. Jangan, bukan begini caranya. Kita orang Yahudi sama-sama bicarakan saja sebagai sesama orang Yahudi. Jangan saya berteman sama kalian, tapi urusan ini saya tidak mau ikut. Tanggung jawabmu sama Tuhan, saya tidak mau ikut. Itu sebabnya saudara, seorang ahli Plummer mengatakan kemungkinan besar waktu Sanhedrin mengambil keputusan Arimatea tidak datang. Sebab di dalam ayat Alkitab dikatakan mereka bulat mengambil keputusan. Berarti waktu itu dia tidak datang. Sebab tidak bocor keputusan sama sekali. Dia tidak setuju, dia tidak datang pada waktu mereka mengambil keputusan. Saudara sekalian, oh kita berteman, tapi dalam hal ini sorry saya tidak bisa ikut. Itu urusanmu sama Tuhan, itu tanggung jawabmu sama Tuhan. Saya tidak mau hanya karena pertemanan, kebenaran saya langgar. Hanya karena pertemanan saya tidak peduli kebenaran. Itu sesuatu yang sudah sangat jahat, pertemanan sudah menggeser kebenaran. Karena bagi Arimatea, Yesus tidak bersalah. Bagi Arimatea, Yesus benar. Itu sebabnya dia tidak mau mengikuti teman-temannya. Di sini dia tidak setuju. Dan Darrell Bock mengatakan, saudara, Arimatea adalah a remnant saint. Orang kudus yang tersisa. Orang kudus yang terakhir. Saya waktu membaca penjelasan ini. Saya membayangkan seperti anak sekolah. Yang seluruh kelas nyontek. Dia tidak mau. Gak apa-apa ikut. Nanti kamu dapat nilai jelek. Ternyata setelah hasil ujian keluar. Semua bagus-bagus. Dia hanya sedikit di atas 60. Nilai paling rendah. Lalu saudara, karena dia nilai paling rendah, dia dikritik oleh guru, dimaki oleh guru. Kenapa teman-temanmu semua bisa bagus-bagus? 80, 90, kamu paling jelek. Kasihan ya, sudah jujur masih dimaki juga saudara. Tapi itu yang sering kali terjadi di masyarakat. Dia tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Ya dia diam saja saudara. Dia tidak mau ikut, tidak apa-apa. Nilaiku jelek, tidak apa-apa. Aku dimarahi guru, tidak apa-apa. Nanti sampai orang tua dimarahi lagi. Itu yang seperti Bulingkan bicara di dalam podcast itu saya sangat terharu sekali. Anak itu saudara diantar ke Bulingkan. Lalu saudara mamanya bilang, Bulingkan tolong marahi dia. Ya, papanya sudah marah, ya, kungkungnya sudah marah, saya sudah marah. Sekarang giliran Bulingkan marah. Kenapa dimarahin? Karena dia tusuk temannya pakai pensil. Lalu saudara semua marah. Sampai Bulingkan rangkul anak itu. Lalu bicara sama dia. Kenapa kamu tusuk temanmu pakai pensil? Dia tarik celananya, dia bilang, Bu, teman saya tusuk dulu. Cuma tidak ada yang percaya sama saya. Semua anggap saya yang salah. Aduh kasihan sekali. Saya waktu dengar kesaksian itu mau nangis. Tidak ada yang percaya sama saya. Teman saya tusuk saya dulu. Waktu saya balas dia. Semua marahi saya. Semua tidak ada yang percaya penjelasan saya. Sungguh sangat menyedihkan kesaksian seperti itu. Anak itu saudara sekalian bagaimanapun bela diri, dia nilai paling jelek. Bagaimanapun bela diri, orang tua marahi dia, kenapa kamu paling jelek? Semua temanmu 80-90. Kalimat dia tidak dipercaya. Kenapa? Hanya satu-satunya. Dia yang tidak nyontek, semua nyontek. A remnant saint. Orang kudus yang terakhir, yang tersisa, yang tetap berdiri di jalan kebenaran. Sekalipun dihasut oleh teman-teman untuk ikut. Ayo ikut kita aja. Mari kita bersama-sama melawan Yesus orang Nazaret itu. Dia enggak benar gini-gini. Enggak. Teman itu teman, tapi kebenaran itu kebenaran. Terserah, kalau saya tidak ikut kalian menjadi benci saya, itu urusan kalian. Tapi saya tetap berpegang kepada kebenaran. Inilah orang agung. Itu sebabnya disebut oleh Darrell Bock sebagai remnant saint. Kesaksian yang keempat,
Saudara sekalian, Arimatea adalah orang yang mengharapkan atau menanti-nantikan kerajaan Allah. Itu muncul di dalam ayat yang ke-51 dari Lukas 23. Menanti-nantikan kerajaan Allah. Istilah ini berarti messianic hope. Pengharapan bagi datangnya Mesias. Istilah ini saudara berarti pengharapan bagi datangnya Mesias. Dan saudara sekalian, para ahli mengatakan, coba perhatikan. Istilah menanti-nanti muncul di dalam pasal yang kedua dari Injil Lukas. Kita tidak usah baca, saudara. Simeon menantikan penghiburan bagi Israel. Hana berbicara kepada orang-orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Berarti saudara sekalian, di sini seolah-olah Lukas mau memberitahu dari depan Injil Lukas sampai akhir Injil Lukas dipenuhi oleh pengharapan mesianis. Orang-orang yang menantikan datangnya kerajaan Allah. Orang-orang yang menantikan datangnya kerajaan Allah melalui kehadiran Yesus. Saudara sekalian, ketika Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Berarti mereka menantikan kerajaan Allah melalui datangnya Tuhan Yesus Kristus. Menantikan kerajaan Allah. Arimatea adalah orang yang hatinya untuk kerajaan Allah. Mereka menantikan penggenapan akan kerajaan Allah. Menantikan datangnya Mesias. Seperti Simeon dan Hana. Seolah-olah memberitahu kepada kita Injil Lukas dimulai dan diakhiri dengan kesaksian orang-orang yang menantikan kerajaan Allah. Menantikan pengharapan. Menantikan datangnya kerajaan Allah. Hati mereka untuk kerajaan Allah. Hati mereka untuk kerajaan Allah. Pada waktu Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Artinya arahkanlah pandangan kepada Kristus. Hati mereka untuk kerajaan Allah. Waktu Paulus menulis surat Kolose, dia berkata salam, salam, salam. Kepada orang-orang temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka menjadi penghiburan bagiku. Beberapa nama disebut di situ, saudara. Mereka menjadi penghiburan bagi Paulus. Bukan karena Paulus sakit, mereka masak obat. Bukan karena Paulus capek, mereka pijet. Bukan. Paulus terhibur karena menyaksikan hati mereka untuk kerajaan Allah. Hati mereka untuk kerajaan Allah. Kesaksian yang kelima dari Arimatea, saudara, mari kita bandingkan dengan Maria dalam Markus 14. Mari kita buka Markus pasal yang ke-14. Kita melihat satu bagian yang sangat menarik. Markus 14 mencatat Maria, saudara Lazarus dan saudara Marta meminyaki Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ayat 8, Markus 14 ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Maria mempersiapkan penguburan Yesus. Arimatea melaksanakan penguburan Yesus. Apakah sengaja? Saudara, dua orang ini harus kita bandingkan mempunyai satu kesaksian yang sangat indah. Saudara sekalian, ketika Yesus datang ke rumah Betania, rumah Simon orang kusta, Maria datang saudara membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni. Dia pecahkan leher botolnya lalu dia tuang seluruhnya ke kepala Yesus. Iskariot menjadi berang. Kenapa minyak yang harganya 300 dinar, upah kerja 1 tahun, harus dituang begitu saja. Ini pemborosan, lebih baik dijual dan uangnya diberikan untuk orang miskin. Lalu Yesus menjelaskan dengan beberapa kalimat. Dan sampai di ayat 8, Tuhan Yesus berkata, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburan. Orang biasa dalam penguburan memandikan, meminyaki. Setelah itu memberikan kain kafan. Seperti kita lah. Saudara sekalian ya. Setelah dimandikan, jenazah itu dirias. Dirias, saya pernah nonton video di YouTube saudara, orang yang kerjanya rias jenazah. Saudara. Wah, itu saudara saya tidak serem ya. Kita saudara dengar saja sudah serem ya. Terus kerjanya itu adalah merias jenazah. Merias jenazah saudara. Saudara sekalian, seperti mereka, seperti kita juga sama. Saudara diminyaki dan Yesus berkata inilah persiapan untuk penguburan. Beberapa perbandingan yang sangat penting. Pertama, saudara, insider, outsider. Apa maksudnya? Saudara sekalian, Markus suka sekali berbicara satu tema yang namanya orang luar, orang dalam. Insider, outsider.
Saudara, ketika mencatat kesaksian ini, Markus tidak menyebut nama Maria. Injil yang lain menyebut nama Maria, tetapi Markus tidak. Dan saudara, kalau di dalam Injil Markus orang itu tidak disebut namanya, berarti dia bukan orang penting. Kalau dia orang penting, namanya disebut Yairus, berarti dia orang penting. Kalau namanya tidak disebut, berarti dia bukan orang penting. Orang yang kerasukan di Gerasa, perempuan pendarahan, itu bukan orang penting. Itu sebabnya tidak disebut namanya. Secara Injil yang lain menyebut Maria, menyebut namanya Maria. Tetapi Markus menghapus namanya untuk memberitahu kepada kita, she is an outsider. Dia orang luar. Betania tempat yang ada di luar Yerusalem. Orang kusta adalah orang yang dikutuk orang luar. Dan secara di tengah-tangah orang luar, ada orang luar yang sikapnya seperti orang dalam, yaitu Maria. Tidak ada seorang murid pun yang meminyaki Yesus seperti Maria. Secara demikian pula dengan Arimatea. Arimatea adalah orang luar. Dia seorang majelis agama. Tetapi saudara sekalian, dia sekarang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh salah seorang murid manapun, saudara sekalian. Ketika murid-murid semua ketakutan, justru dia keluar dan dia boleh meminta mayat Yesus untuk dikuburkan. An act of exemplary discipleship, kata James Edwards. An act of sacrificial generosity. Satu tindakan teladan seorang murid. Satu tindakan pengorbanan yang penuh dengan kasih karunia. Itulah yang dilakukan oleh Maria. Itulah yang dilakukan oleh Arimatea. Orang luar yang bersikap orang dalam. Jangan kita kecewa kalau kita menemukan orang dalam bersikap seperti musuh. Orang luar bersikap seperti saudara. Itulah yang menjadi fakta dalam hidup kita. Saudara dengar baik-baik dua kalimat ini. Ketika kita kecewa, itu membuktikan kita terlalu bergantung kepada manusia. Sekali lagi, ketika kita kecewa, itu membuktikan kita terlalu bergantung kepada manusia. Kedua, kekecewaan adalah alarm memanggil kita untuk kembali bergantung kepada Tuhan. Saya ulang dua kalimat ini. Waktu kita kecewa, itu membuktikan kita terlalu bergantung kepada manusia. Kedua, kekecewaan menjadi satu alarm yang memanggil kita untuk kembali bergantung kepada Tuhan. Saudara sekalian, ini yang terjadi. Markus suka sekali membandingkan outsider, insider. Coba lihat murid-murid, tidak ada yang lakukan seperti Maria. Tidak ada yang lakukan seperti Arimatea. Mereka orang luar. Tapi mereka bertindak lebih daripada para murid. Mereka mempunyai tindakan teladan yang lebih dari para murid. Mereka mempunyai pengorbanan yang lebih dari para murid. Ini pertama yang kita bandingkan antara Maria dan Arimatea. Yang kedua yang kita bandingkan dari Maria dan Arimatea, saudara sekalian, dua-duanya memberikan yang terbaik. Di dalam tradisi Yahudi, kalau seorang tamu datang, beri dia satu tetes minyak wangi sebagai tanda hormat. Semakin agung tamu itu, beri minyak wangi yang paling mahal dikeluarkan. Itu sebabnya buli-buli itu, ujungnya, lubangnya hanya bisa keluar satu tetes. Kecil sekali saudara, ujungnya satu tetes keluar. Lalu saudara sekalian, itu yang dilakukan. Tapi Maria menganggap ini tamu yang sangat agung. Tidak cukup hanya satu tetes, dia patahkan lehernya. Lalu dia tuang seluruhnya. Tidak ada yang sisa. Sama juga, saudara, para ahli mengatakan kubur itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Orang itu tidak menguburkan seperti di kita. Satu kubur, satu orang. Tidak begitu, saudara. Setiap orang, saudara, setiap kuburan diisi banyak jenazah di dalamnya. Kenapa? Kubur itu sesuatu yang mahal pada zaman itu. Tetapi saudara, Arimatea berikan kuburan dia yang masih baru, yang dia gali, yang masih baru. Sampai diulang-ulang di dalam Injil, saudara, belum pernah ada orang yang ditaruh di situ, saudara. Dia berikan itu untuk Yesus. Yang terbaik. Maria memberi yang terbaik. Minyak narwastu musi seluruhnya dituang. Arimatea memberi yang terbaik. Kuburan yang masih baru. Belum ada orang dibandingkan di situ. Dia tidak berkata, ini orang sudah disalib. Masukkan saja di kuburan di mana sudah banyak jenazah. Tumpuk jadi satu di situ. Seperti Wolfgang Amadeus Mozart dimakamkan di dalam lubang yang sudah banyak jenazah. Pada hari hujan, jenazahnya dibawa keluar kota. Sampai perbatasan kota, orang-orang penting yang menghantar jenazah dia. Lalu saudara dibawa dengan kereta jenazah bersama pastor
dan 2 petugas jenazah bawa terus sampai ke luar kota pada sore hari. Saudara sekalian, lalu mereka masukkan ke dalam lubang yang sudah banyak jenazah. Dan di situ Mozart dimakamkan di dalam tempat bersama dengan banyak orang. Tapi waktu Arimatea menguburkan Yesus, dia tidak kuburkan di kuburan bekas. Dia tidak kuburkan di kuburan di mana banyak jenazah sudah dimasukkan di situ. Dia taruh di kuburan yang baru. Dia taruh di dalam kuburan yang baru. Sudah lihat mereka memberikan yang terbaik. Sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak memberikan yang sisa. Tuhan Yesus berkata, pergi ambillah keledai yang belum pernah ditunggangi orang. Keledai yang terbaik. Keledai yang masih baru. Itulah yang harus kita lakukan. Berikan yang terbaik. Hari Kamis nanti kita akan ada doa berlutut untuk panggilan Tuhan bagi pemuda remaja. Supaya yang terbaik yang dipersembahkan. Bukan orang sudah tua, sudah sakit-sakitan, baru mempersembahkan diri melayani Tuhan. Sulit, KKR regional sulit, berkhotbah di desa-desa sulit karena sudah banyak penyakit. Tapi pemuda remaja yang masih segar, masih sehat, itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hari Kamis kita bersama-sama berkumpul melalui Zoom, kita berdoa, Tuhan bangkitkanlah pemuda-pemudi, Tuhan pakai untuk kerajaan-Mu, yang terbaik dipersembahkan. Saudara, yang ketiga kita melihat saudara sekalian, Arimatea dan Maria, apa yang bisa kita bandingkan saudara. Mereka sama-sama mencari kesempatan yang baik untuk melakukan sesuatu bagi Yesus. Seperti tadi kita sudah bahas. Inilah kesempatan terakhir untuk Arimatea. Saudara sekalian, di dalam Markus 14 ayat 11 berkata, mereka sangat gembira ketika Yudas Iskariot datang, waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Iskariot terus mencari kesempatan yang baik untuk menjual Yesus, untuk menyerahkan Yesus. Tetapi Arimatea dan Maria tidak. Mereka terus mencari kesempatan. Kapan bisa berikan yang terbaik untuk Tuhan? Kapan aku bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Ini adalah kesaksian yang keempat. Kesaksian yang kelima yang sangat indah. Kesaksian yang keenam, saudara sekalian. Arimatea melakukan itu, saudara sekalian, dengan memperlakukan jenazah Yesus dengan baik. Tadi saya sudah singgung, saudara, Romawi lebih suka tidak dikuburkan. Biarkan jenazah di dalam penyalipan itu dimakan sampai habis. Lalu kemudian, saudara sekalian, sudah habis. Itu menjadi satu kutukan untuk orang banyak, menjadi takut melawan Romawi. Tetapi Arimatea mengikuti Ulangan 21, makamkan. Orang yang dihukum mati sekalipun, makamkan. Musuh sekalipun, makamkan. Daud mengambil tulang-tulang Saul dan diperlakukan dengan baik. Musuh sekalipun, makamkan. Orang yang terkutuk sekalipun, makamkan. Orang yang dihukum mati sekalipun, makamkan. Dan saudara, Arimatea mengambil jenazah, dia urus dengan baik. Dia baringkan di dalam kuburan yang masih baru. Dia lakukan yang terbaik sebelum datangnya hari Sabat. Kenapa saudara? Ketika hari Sabat tiba, tidak lagi boleh bekerja. Lakukan segera sebelum datangnya hari Sabat. Inilah 6 kesaksian dari Arimatea. Penguburan menjadi kesempatan yang terakhir. Dia muncul untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kadang-kadang kita kalau berada dalam kondisi Arimatea, kita tidak sabar. Dan sampai kapan? Kamu terus tidak berani mengaku dirimu murid Yesus sampai penyalipan. Harus menunggu satu momentum. Kita sebagai orang tua tidak tahan kapan anak ini bertobat dan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Tunggu. Berdoa. Sampai kapan? Sampai penguburan Yesus. Waktu terakhir kali muncul menjadi satu kesaksian yang sangat indah. Saudara, sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua. Mari kita membaca 1 Korintus 15 ayat yang keempat. Kita melihat penguburan Tuhan Yesus. Apa pentingnya yang akan kita perhatikan di dalam bagian yang terakhir ini. Saudara sekalian, penguburan Tuhan Yesus. 1 Korintus 15 ayat yang keempat. Mari kita membaca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Paulus berkata Tuhan Yesus
disalibkan karena dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dia dikuburkan sesuai dengan kitab suci. Dia dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Saudara sekalian, di sini menjadi satu hal yang sangat-sangat penting untuk kita senantiasa ingat. Pada waktu kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus mati dan bangkit bagi kita, mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita, memberikan hidup yang kekal, memberikan hidup baru. Kita tidak boleh lupa. Semua itu betul. Kita syukuri berkat Tuhan untuk kita. Tapi hal yang juga tidak boleh kita lupakan. Kita bersyukur karena kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kebenaran. Sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, buat apa memberkati kita tapi tidak benar? Buat apa kita senang tetapi tidak benar? Buat apa kita dapatkan hidup yang kekal tetapi tidak benar? Saudara, Paulus di dalam 1 Korintus 15 menekankan ini. Kristus mati karena dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kristus dikuburkan, dibangkitkan pada hari ketiga, menampakkan diri sesuai dengan kitab suci. Dan di sini saudara, waktu Paulus mencatat tentang penguburan dan juga kebangkitan, kematian dan kebangkitan, dia sengaja mencatat penguburan. Penguburan. Kenapa saudara? John Calvin, Gordon V, Anthony T. Shelton, para ahli mengatakan saudara, the reality of death. The reality of death. Penguburan menjamin realitas kematian. Kenapa? Karena saudara, realitas kematian menjamin realitas kebangkitan. Penguburan penting. Oh, bagi kita penguburan. Buat apa merenungkan tentang penguburan? Tapi jangan lupa 4 Injil mencatat tentang penguburan. Kelahiran Yesus hanya dicatat oleh Injil Matius dan Injil Lukas. Hanya 2 Injil yang mencatat kelahiran Yesus. Tetapi penguburan Yesus dicatat oleh 4 Injil. Tapi orang Kristen manapun di sepanjang sejarah lebih perhatikan kelahiran daripada penguburan. Penguburan dicatat oleh 4 Injil. Kelahiran hanya dicatat oleh 2 Injil. Berarti penguburan mempunyai sesuatu yang sangat penting. Kenapa saudara? Karena memberitahu kita bahwa Yesus benar-benar mati. Dia dikuburkan saudara, berarti apa? Dia benar-benar mati. Kalau dia tidak benar-benar mati, bagaimana kita berkata dia benar-benar bangkit? Saudara, penguburan memastikan realitas kematian. Dan realitas kematian menjadi faktor yang sangat penting untuk berbicara tentang kebangkitan. Berarti dia benar-benar bangkit. Kenapa saudara? Dia benar-benar mati dan dikuburkan. Dan dikuburkan berarti benar-benar mati. Saudara sekalian, penguburan, Louis Berkhof mengatakan, menjadi sesuatu tindakan perendahan Kristus. Karena Kristus menanggung dosa kita. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan berkata, dari debu kamu akan kembali kepada debu. Dari debu kamu akan kembali kepada debu. Berarti penguburan adalah bagian dari hukuman atas dosa. Penguburan adalah bagian dari hukuman atas dosa. Waktu Kristus dikuburkan, berarti dia menanggung dosa kita. Sehingga dia dikuburkan. Dari debu kembali kepada debu. Pertama, 3 ya. Pertama, penguburan memastikan kematian Kristus. Ini penting untuk kebangkitan. Kedua, penguburan Kristus berarti dia menanggung dosa kita. Dia dihukum karena dosa kita. Dari debu kembali kepada debu sesuai dengan hukuman Tuhan kepada Adam dan Hawa dalam Kejadian ketiga. Ketiga, Louis Berkhof mengatakan penguburan Kristus membuat kubur tidak lagi ngeri bagi orang percaya. Penguburan menjadi hal yang agung bagi orang percaya. Itu sebabnya sebisa mungkin kita dikuburkan. Bukan berarti, saya sudah bicara tentang kremasi di internet, sudah bisa dengar. Apakah mungkin orang Kristen kremasi? Mungkin. Tapi kalau mungkin dikuburkan lebih baik. Memang di dalam kondisi tertentu, saudara sekalian, kalau dikuburkan, anaknya menyembah berhala. Ada suami istri mengatakan begini, papa mama mati di kremasi, dilarung. Kenapa? Karena separuh anak Kristen, separuh anak tunggu sembahyang kuburan. Papa mamanya sudah percaya Tuhan, langsung bikin wasiat, minta supaya
dilarung di laut supaya tidak ada lagi sembahyang kuburan. Karena ada sebagian anak yang masih menyembah berhala. Mereka tunggu kuburan papa mama mau urus. Sebab mereka percaya urus nanti menjadi kaya raya. Maka papa mama yang sudah percaya Tuhan larung. Orang-orang di kota-kota yang mahal seperti di Tokyo, seperti di Singapura saja. Saudara sekalian, kadang-kadang jangankan kubur, kremasi saja tunggu 30 hari. Baru dapat giliran kremasi. Apalagi penguburan, mahalnya menjadi luar biasa. Dalam kondisi tertentu, kremasi tidak bisa dihindari. Tetapi penguburan mempunyai keagungannya sendiri. Karena Kristus waktu dikuburkan, Kristus menguduskan kubur bagi orang percaya. Mencabut kengerian kuburan bagi orang percaya. Sehingga kita masuk ke dalam liang lahat di dalam keagungan. Seperti Tuhan kita dikuburkan. Saudara Paulus mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Dan oleh baptisan dalam kematian. Kenapa ya? Paulus berkata kita dikuburkan bersama dengan Kristus. Karena kubur berarti tanda mati. Pasti mati. Dikuburkan bersama dengan Kristus adalah simbol kita sudah benar-benar mati. Manusia lama kita sudah dimatikan di atas kayu salib. Sehingga kita tidak lagi memperhambakan diri kita kepada dosa. Rupanya penguburan menjadi satu kesaksian yang sangat indah bagi orang percaya. Kubur perlu, penguburan Yesus penting untuk memastikan kematian Dia. Supaya nanti kebangkitan bukan lagi sesuatu yang bersifat spiritual saja. Tetapi bersifat fisik, benar-benar Kristus bangkit. Dan kubur itu kosong. Kubur kosong menjadi salah satu metafora kebangkitan yang sangat indah. Patong seringkali mengatakan istilah ini. Kubur kosong. Tuhan Yesus kuburnya kosong. Supaya hidup pengikutnya berisi. Tuhan Yesus kuburnya kosong. Supaya hidup pengikutnya berisi. Itu adalah kesaksian dari kematian dan penguburan Tuhan Yesus. Minggu depan kita akan teruskan dengan kebangkitan Kristus. Dan menyelesaikan 24 pasal dari Injil Lukas setelah 10 tahun. Dari bulan tahun 2014 sampai 2024, 10 tahun. Seperti pelayanan saya di Kebun Jeruk ini, 10 tahun. Baru selesai Lukas. Karena di tengah-tengahnya ada Yunus, ada Esther, ada 1 Tesalonika, ada macam-macam tema. Khususnya selama pandemi kita berhenti, ganti tema. Tetapi kita selesaikan. Setelah Injil Lukas apa tema kita? Mulai bulan Juni saya membahas 5 kitab yang terpendek. Yaitu 2 Yohanes, 3 Yohanes, Obadja, Yudas, Filemon. 5 kitab yang paling pendek. Hanya satu pasal kita renungkan sampai dengan selesai. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Dan Penatua Jerome akan memimpin kita dalam doa meresponi firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan Penatua Jerome akan memimpin kita dalam doa meresponi akan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur buat anugerah-Mu yang Tuhan boleh ingatkan kami. Kalau Tuhan mengajarkan kami mengingat bahwa kematian Tuhan dan Tuhan yang bangkit. Tetapi sekarang kami boleh melihat ada orang-orang yang Tuhan pakai di dalam anugerah-Mu untuk mempersiapkan dan boleh melaksanakan penguburan Yesus. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan boleh mengajarkan hidup kami mau dikuburkan di dalam kehidupan kami yang lama. Sehingga kami boleh bangkit bersama dengan Kristus. Sehingga kami bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Menceritakan keunggulan Tuhan di mana Tuhan yang mati adalah Tuhan yang memberikan kami kehidupan yang berkelimpahan. Berkelimpahan untuk menyatakan bahwa Tuhan itulah Tuhan yang boleh diceritakan. Diceritakan sebagai Tuhan yang memenangkan akan hidup kami. Sehingga kami bisa membawa orang-orang yang masih terbelenggu oleh dosa.
terutama orang-orang yang kami kenal, orang-orang yang kami sering berhubungan di dalam bisnis maupun relasi dengan sosial. Karena mereka yang hidup dalam kesulitan, mereka boleh mengerti Injil, mereka boleh mendengar Injil ya Tuhan. Karena kami tahu hidup kami yang sudah mendapatkan kemenangan itulah boleh kami bagikan kepada orang yang menderita, orang yang masih terbelenggu oleh dosa. Ya Tuhan sendiri yang memberikan kami seperti keberanian, seperti dari Yusuf Arimatea yang boleh menyatakan keberanian kalau Kristuslah yang sudah mengubah hidupnya. Kami menyerahkan seluruh hidup ini dengan sukacita sebagai anak Tuhan yang menjadikan kami sukacita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami boleh berdoa. Tetap berdiri, kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, PA hari Rabu sedang membahas tema apologetika hasrat. Kesempatan bagi kita minggu ini, mungkin minggu liburan, kita bisa pergi ke gereja untuk belajar firman Tuhan bersama-sama pada hari Rabu. Dan ada doa untuk speak yang kita bisa ikuti melalui Zoom sebelum PA. Dan hari Kamis kita akan doa berlutut untuk komunitas, untuk mendoakan panggilan pemuda remaja melalui Zoom. Bapak Ibu diundang untuk ikut ambil bagian dalam doa. Penata layan untuk speak, kami mendorong Bapak Ibu untuk ambil bagian dalam pelayanan untuk speak pada hari 4 Mei, hari Sabtu, 1 bulan akan datang. Kita bisa bersama-sama melayani dengan beberapa cabang yang lain akan dilibatkan juga di dalam penata layan. Kita bersama-sama diundang untuk ambil bagian dalam pelayanan. Kita bersyukur kepada Tuhan, semua kegiatan Bapak Ibu bisa baca di dalam warta gereja yang diberikan kepada kita. Podcast sudah disiarkan, sudah bisa mengikuti dan memperoleh berkat melalui sharing dari Pendeta Jimmy, seorang ahli sejarah gereja yang sangat hebat, memberitahu kepada kita pentingnya belajar sejarah gereja dan teologi.